Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semua. Pada malam ini saya ingin menyampaikan sekaligus mempresentasikan tugas saya yang berjudul Big Data. Kita masuk ke halaman pertama. Di halaman pertama kita bisa melihat ada cover tugas atau cover makalah. Untuk bagi yang tidak tahu cara pembuatan makalah di bagian cover, kebanyakan pertama judul besar yang paling atas yang berjudul tugas Big Data oleh nama pengarang. Setelah nama pengarang masukkan NIM pengarang, lalu ada logo, dan di bawahnya ada penjelasan tentang prodi kalian. Bisa kalian post jika kalian ingin melihatnya atau kurang jelas. Kata pengantar, lalu kami langsung masuk ke tugas pokok. Oke. Kurang jelas. Pertama, kalau teman-teman kurang jelas bisa langsung di post ya videonya. 1. Apa yang dimaksud dengan Big Data dan apa karakteristik utama yang membedakannya dari data konvensional? Mungkin pesannya kekecilan ya. Oke, jawabannya data tradisional dan big data mereka bisa dilihat memiliki perbedaan yang signifikan. Data tradisional memiliki volume yang terbatas, struktur yang terorganisir, dan mudah diakses dengan menggunakan bahasa SQL. Sementara itu big data memiliki volume yang sangat besar, beragam jenis data, dan tumbuh dengan sangat-sangat cepat. Jadi bedanya apa? Pada data tradisional mereka memiliki volume yang terbatas dan memiliki struktur yang terorganisir. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya mereka memiliki data-data yang itu sudah hampir tersusun dengan rapi dan bisa digunakan atau diakses dengan menggunakan SQL. Nah, sementara itu Big Data memiliki volume yang sangat besar atau lebih besar daripada data konvensional karena dia adalah Big Data yang mana mereka itu adalah kumpulan dari data-data yang sangat besar yang biasanya mengacu pada data-data sehari-hari, sehingga mereka memiliki sangat-sangat beragam jenis data dan mereka tumbuh sangat cepat karena biasanya mereka diakses hampir setiap saat. Oke, yang kedua, jelaskan konsep volume dalam karakteristik Big Data dan berikan contoh dari sumber daya yang menghasilkan volume besar. Jawabannya adalah konsep volume menjelaskan sekumpulan data dalam jumlah yang besar dan tidak terstruktur yang dapat dihasilkan hingga berukuran ribuan terabyte atau TB setiap detiknya. Serta untuk sumber daya yang menghasilkan volume besar adalah sosial media. Jadi ada dua jawaban di sini. Pertama kita belah ya soalnya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah jelaskan konsep volume dalam karakteristik data. Lalu dia juga meminta berikan contoh dari sumber daya yang menghasilkan volume yang besar. Nah, ada dua pertanyaan di situ yang dikemas dalam satu pertanyaan. Yang pertama, konsep volume, dia menjelaskan sekumpulan data dalam jumlah besar yang tidak terstruktur. Jadi maksudnya volume dalam big data itu konsepnya adalah sekumpulan data dalam jumlah yang sangat besar dan mereka itu secara acak, tidak terstruktur atau tidak terorganisir. Gado-gado aja semua gitu. Sementara untuk jawaban yang kedua, sumber daya yang menghasilkan volume besar adalah sosial media. Ya benar. Karena sosial media itu biasanya dalam 1 detik itu bisa diakses sampai beberapa ribu orang ya. Kalau misal kita kira dari seluruh Indonesia saja, bukan seluruh dunia. Jika seorang membuka Facebook, mereka melihat profil orang, mereka melihat atau mereka komen atau mereka nge-like dalam suatu video, itu algoritma yang sampai ke
pusat Facebook itu bisa seperti ombak yang sangat besar, sehingga makanya bisa dijelaskan alasan untuk sumber daya yang memiliki data besar atau volume besar itu adalah sosial media. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, nomor 3. Ya, by the way, maaf ya kalau agak-agak ribut ya, atau agak-agak banyak suara di sini. Bagaimana velocity dalam big data berpengaruh pada pengolahan data, dan sebutkan contoh aplikasi di mana data bergerak sangat cepat. Velocity ya. Velocity itu berarti kecepatan yang mengacu pada kecepatan data, seberapa cepat data dapat dihasilkan dan seberapa cepat data dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan, serta contoh aplikasi di mana data bergerak sangat cepat adalah ini ya, di paling bawah kita masuk YouTube, Google, dan Facebook. Oke, sekarang saya akan menjelaskannya. Velocity tersebut adalah kecepatan yang mengacu pada kecepatan data. Bisa dibilang kecepatan pada pemrosesan suatu data itu adalah velocity. Nah, jika velocity-nya bermasalah, maka akan langsung mempengaruhi sebuah pemrosesan data secara langsung. Untuk aplikasi dengan alur pemrosesan data yang sangat cepat adalah aplikasi yang digunakan sehari-hari seperti YouTube, Google, dan Facebook. Mengapa demikian? Karena jika kita lihat pada YouTube, ada seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa sosial media seperti YouTube, Google, dan Facebook itu bisa diakses oleh ribuan orang dalam 1 detik. Itulah mengapa dalam alur pemrosesan data yang sangat cepat, sosial media itu menduduki peringkat pertama. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Apa yang dimaksud variety dalam konteks big data, dan bagaimana variasi format data dapat mempengaruhi analisis big data? Sebelumnya saya mohon maaf ya, soalnya sini agak ramai. Jawabannya adalah variety berarti beragamnya jenis data yang dimiliki oleh big data. Hal ini bisa dilihat dari tipe data tradisional yang lebih terstruktur. Nah, akan tetapi seiring berkembangnya big data, banyak sekali data baru dengan bentuk data-data yang unstructured atau tidak terstruktur atau semi terstruktur. Jadi maksudnya variasi dalam konteks big data ya. Variety ini artinya variasi. Variasi dalam big data itu dulunya dapat dulu cuma kurang lebih ada satu tipe data, yaitu data tradisional yang bentuknya lebih terstruktur. Sementara di zaman sekarang yang memiliki banyak data dapat terbagi menjadi 2 lagi, yaitu unstructured atau data yang tidak terstruktur, dan semi struktur atau data yang setengah terstruktur. Jadi dia ada terstrukturnya dan juga ada yang tidak terstruktur. Perbedaannya adalah kalau data yang terstruktur itu bisa langsung digunakan. Kalau yang semi structure itu perlu diolah sebelum digunakan, dan yang unstructured perlu dianalisis, diolah, kemudian baru bisa digunakan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apa arti veracity dalam
karakteristik big data dan mengapa keakuratan data penting dalam analisis big data. Veracity itu bisa dibilang itu tingkat akurasi pada informasi yang diberikan oleh sebuah dataset. Jadi bisa dalam bahasa lainnya bisa juga kita bilang seberapa aktual sebuah data dalam sebuah alur data. Nah, kenapa hal ini penting? Karena suatu data yang akan diolah dan digunakan oleh masyarakat banyak itu tidak boleh sampai keliru. Yang mana itu harus benar, harus aktual, dan harus sesuai dengan hal yang baru saja terjadi, sehingga data tersebut tidak termasuk dalam data yang ketinggalan zaman. Dikarenakan untuk alasan inilah mengapa sebuah keakuratan data itu menjadi penting, karena akan digunakan untuk menghasilkan keputusan besar yang harus presisi. Yang keenam, jelaskan karakteristik volume dalam big data dan bagaimana data dapat diubah menjadi nilai bisnis. Nah, teman-teman, kalau seandainya ingin menjawab sebuah jawaban dalam sebuah pertanyaan, mungkin pertanyaannya nggak bisa langsung dijawab atau bisa juga dipecah-pecah dalam beberapa bagian ya. Contohnya nomor 6 ini sama yang nomor 5 sampai yang nomor 2 sampai nomor 1 juga. Ini sebenarnya dalam satu pertanyaan bisa menghasilkan banyak sekali jawaban. Oke, kita lanjut ya. Dan nomor 6. Nah, value atau nilai. Value dalam big data adalah bagaimana menentukan value atau karakteristik value, dan bagaimana caranya agar data tersebut bisa menjadi bisnis atau bisa menghasilkan suatu keuntungan. Nah, tergantung dari datanya. Value itu bisa beragam tergantung dengan cara orangnya melihat. Kalau itu adalah data diri seseorang, maka jika itu kita jual ke pemerintah, harganya bisa lebih ya lumayan lah. Tapi jika itu data-data seperti, contohnya ya, kita ambil ke yang agak ekstrim sedikit, data seperti data-data militer atau data-data penting yang bisa mempengaruhi suatu negara, itu biasanya bisa dihasilkan dengan sangat besar. Nah, value ini adalah bagaimana cara kita melihat suatu nilai dalam data, dan bagaimana cara kita ke pertanyaan selanjutnya, kita balik ke pertanyaan, dan bagaimana cara kita menentukan seberapa bernilai suatu data tersebut. Nah, jika kita berbicara tentang value, maka value suatu data, maka kita bisa melihat di jawaban yang saya buat ada 4 bagian. Pertama, data yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, data yang dapat digunakan untuk pengurangan biaya operasional. Biasanya ini menyangkut biaya-biaya atau data-data yang dikumpulkan oleh suatu manajer atau CEO dalam suatu perusahaan. Yang keempat, data yang dapat digunakan untuk ketangkasan bisnis. Ini biasanya data yang dikumpulkan oleh suatu orang yang mengumpulkan data dalam perusahaan, sehingga bisnisnya bisa ditentukan ke arah mana akan dikembangkan. Nah, yang keempat adalah data yang dapat digunakan untuk pengembangan. Hampir sama semua sih, cuma jika kita lihat lagi ke banyak atau kita selami lagi kata-katanya, maka itu bisa menghasilkan banyak sekali arti yang berbeda. Kita lanjut ke nomor 7. Mengapa konsep skabilitas sangat penting dalam analisis big data
dan bagaimana teknologi seperti Hadoop berkontribusi pada skalabilitas ini. Nah, skalabilitas ini adalah skala suatu data yang ada pada aplikasi, sehingga bisa dibilang gini ya, skala itu kan kalau kita bilang luasnya suatu lingkup, luas suatu skala itu bisa dibilang, kalau kita ingin menggambarkan skala, maka itu seperti menggambarkan batas-batas yang dapat dilihat terhadap suatu hal. Contohnya itu seperti ini guys, seperti ini kalau teman-teman. Yang dimaksud skala itu kurang lebih adalah suatu batas yang bisa ditampung oleh sesuatu. Nah, Hadoop ini adalah aplikasi yang memuat atau memberikan akses untuk sebuah ruang kosong, sehingga yang tadinya skalanya cuma segini bisa menjadi segini atau lebih besar lagi. Seperti itulah bagaimana Hadoop bisa berkontribusi pada skalabilitas big data, karena mereka memberikan ruang kosong untuk big data tersebut bisa dialirkan. Nomor 8, apa perbedaan data yang terstruktur dan tidak terstruktur, serta berikan contoh dari masing-masing data tersebut. Jawabannya adalah, kalau data terstruktur itu adalah semua jenis data yang memiliki format, angka, dan tata letaknya berada dalam bidang atau tempat yang tepat dalam file atau semacamnya. Contohnya seperti file Excel, basis data SQL, dan titik penjualan. Nah, sedangkan data yang tidak terstruktur adalah informasi tanpa model data yang ditetapkan atau data yang belum diurutkan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya file teks dan file video. Nomor 9, apa manfaat utama penggunaan analisis big data dalam pengambilan keputusan bisnis? Jadi kita balik ke pengertian big data, yang mana big data adalah suatu kumpulan data yang besar yang bergerak pada suatu bidang atau tempat. Nah, bagaimana ia bisa berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan bisnis? Tergantung big datanya. Jika big datanya adalah big data yang bergerak atau berdiam pada suatu tempat bisnis, maka big data tersebut bisa digunakan untuk kita olah, sehingga mungkin kita bisa melihat seberapa banyak penjualan di bulan Juni atau di tahun 2021, atau apa-apa saja yang paling banyak dibeli orang dan pada tanggal-tanggal tertentu contohnya, sehingga kita bisa melihat tren dan juga bisa melihat suatu kondisi konsumen kita. Nah, salah satu manfaat utama dari big data adalah sistem informasi yang kemampuannya bisa mengungkapkan wawasan yang mendalam tentang perilaku pelanggan, tren pasar, dan pola bisnis. Ya, karena big datanya bergerak pada bidang bisnis. Nomor 10, bagaimana big data digunakan dalam analisis pelanggan, data pemasaran, dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Ini sepertinya big datanya bergerak pada bisnis semua ya. Oke, nomor 10, dengan mengumpulkan data yang ada, memproses data tersebut dengan melihat tren, dengan mengumpulkan data yang ada dan memproses data tersebut dengan melihat tren, kebutuhan, dan hal yang diinginkan dari customer. Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, hal yang bisa diperhatikan adalah 1, kita bisa melihat
atau mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, sehingga kita bisa tahu apa yang paling banyak dibutuhkan orang dan apa yang mungkin hanya kebutuhan sekunder, sehingga kita bisa menggunakan biaya kita untuk mengupgrade-nya pada bagian-bagian tertentu.